Kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya motivasi dalam belajar. Motivasi sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar karena motivasi dapat mendorong semangat belajar. Dan sebaliknya kurang adanya motivasi akan melemahkan semangat belajar. Seorang siswa yang belajar tanpa motivasi atau kurangnya motivasi tidak akan berhasil dengan maksimal. Sebelum proses belajar mengajar berlangsung, sebaiknya seorang guru bertanggung jawab agar pembelajaran berhasil dengan baik. Keberhasilan dalam proses belajar mengajar bergantung pada upaya guru dalam membangkitkan motivasi belajar peserta didiknya. Nah, di saat proses belajar mengajar berlangsung, guru tidak hanya terpaku pada materi pembelajaran saja. Guru harus menjelaskan tujuan belajar ke peserta didiknya dan guru harus menjelaskan mengenai tujuan yang akan dicapai siswanya. Tidak cukup sampai di situ saja, guru harus juga bisa memberikan penjelasan tentang pentingnya ilmu yang akan sangat berguna bagi masa depan peserta didiknya itu sendiri. Makin jelas tujuan, maka makin besar pula motivasi dalam belajar. Motivasi dianggap sangat penting dalam upaya belajar pembelajaran, dilihat dari segi fungsi dan nilainya atau manfaatnya. Motivasi dapat mendorong timbulnya tingkah laku dan mempengaruhi serta mengubah tingkah laku dari peserta didik tersebut. Fungsi motivasi adalah yang pertama, dapat mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan. Tanpa motivasi tidak akan timbul suatu perbuatan seperti belajar atau mengerjakan tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik tersebut. Yang kedua yaitu motivasi berfungsi sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh peserta didik tersebut. Yang ketiga yaitu motivasi berfungsi sebagai penggerak, artinya menggerakkan tingkah laku seseorang. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan yang harus diselesaikan oleh siswa atau peserta didik tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayat. Di sini saya akan membahas materi tentang jenis dan sifat motivasi. Pertama, motivasi itu dibagi menjadi dua, motivasi primer dan motivasi sekunder. Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar. Motif-motif dasar tersebut umumnya berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Manusia adalah makhluk berjasmani, sehingga perilakunya terpengaruh oleh insting atau kebutuhan jasmaninya. Yang kedua ada motivasi sekunder, merupakan motivasi yang dipelajari. Hal ini berbeda dengan motivasi primer. Sebagai ilustrasi, orang yang lapar akan tertarik untuk makan tanpa belajar. Untuk memperoleh makanan tersebut, orang harus bekerja terlebih dahulu. Agar dapat bekerja dengan baik, orang harus belajar bekerja. Bekerja dengan baik merupakan motivasi sekunder. Bila orang bekerja dengan baik, maka ia memperoleh gaji berupa uang. Uang tersebut merupakan penguat motivasi sekunder. Uang merupakan penguat umum agar orang bekerja dengan baik. Bila orang memiliki uang, setelah ia bekerja dengan baik, maka ia dapat membeli makanan untuk menghilangkan rasa lapar. Lalu kita masuk kepada sifat motivasi. Dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri individu. Misalkan siswa belajar karena didorong oleh keinginannya sendiri, menambah pengetahuan, atau seseorang berolahraga karena memang ia mencintai olahraga tersebut. Jadi dengan demikian, dalam motivasi intrinsik, tujuan yang ingin dicapai adalah dalam kegiatan itu sendiri. Selanjutnya ada motivasi ekstrinsik, merupakan jenis motivasi yang timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu, apakah karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain. Sehingga dengan keadaan demikian, individu tersebut mau melakukan sesuatu. Dalam proses pembelajaran, motivasi intrinsik sulit diciptakan, karena motivasi ini datangnya dari dalam diri siswa. Kita tidak akan tahu seberapa besar motivasi intrinsik yang menyertai perbuatan siswa tersebut. Hal yang mungkin dapat dilakukan yaitu mengembangkan motivasi ekstrinsik untuk menambah dorongan belajar kepada siswa agar lebih giat lagi. Demikianlah penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinadia.
Saya akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi motivasi belajar. Nah, yang pertama itu ada beberapa unsur yang dapat memengaruhi motivasi dalam belajar. Jadi yang pertama itu ada cita-cita dan aspirasi siswa. Nah, cita-cita ini adalah suatu keinginan yang berasal dari diri siswa. Nah, dari keinginan tersebut siswa akan terdorong atau akan termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Kemudian yang kedua ada kemampuan siswa, seperti contohnya ada seorang anak yang memiliki kemampuan bernyanyi atau berhitung. Nah, dari kemampuan yang dia miliki, dia akan terus mengasah dan akan terus lebih giat lagi untuk belajar. Kemudian yang ketiga ada kondisi dari siswa. Nah, kondisi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada kondisi jasmani dan yang kedua ada kondisi rohani. Kondisi jasmani ini berasal dari luar seperti dukungan dari orang lain, semangat dari orang lain. Kemudian yang kedua ada kondisi rohani. Kondisi rohani ini berasal dari diri seseorang tersebut. Jadi kayak motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Kemudian yang keempat ada kondisi lingkungan siswa. Kondisi ini ada kondisi lingkungan tempat tinggal, kondisi pergaulan teman sebaya. Kemudian faktor-faktor yang memengaruhi motivasi dalam belajar itu apa aja sih? Jadi faktor yang memengaruhi motivasi belajar itu ada dua. Yang pertama faktor individual dan yang kedua faktor sosial. Faktor individual ini faktor yang berasal dari diri siswa seperti kematangan pertumbuhan, kecerdasan, motivasi. Jadi individual ini berasal dari diri siswa. Siswa tergerak untuk lebih giat atau untuk termotivasi untuk belajar lagi. Yang kedua kondisi sosial. Kondisi sosial ini berasal dari lingkungan, dari luar diri seseorang. Jadi seperti adanya dukungan dari orang tuanya, dukungan dari orang lain, terus ada sesuatu yang membuat siswa tersebut termotivasi, misalnya agar mendapatkan penghargaan, agar mendapatkan reward, dan mendapatkan pujian dari orang lain. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Esdina Friska Alisastra akan menjelaskan bagaimana upaya untuk meningkatkan motivasi belajar pada siswa. Yang pertama yaitu adalah memberikan nilai sebagai simbol dari kegiatannya. Karena dengan kita memberikan nilai yang baik kepada siswa tersebut nantinya akan menggunakan nilai tersebut sebagai acuan untuk mereka belajar lebih giat lagi. Karena dengan nilai yang baik mereka akan berpikir nih, oh iya nilai aku udah baik selama ini, jadi aku nggak boleh nih di semester berikutnya nilai aku turun. Seperti itu. Nah, yang kedua yaitu kita bisa memberikan hadiah sebagai motivasi yang kuat di mana siswa tertarik pada bidang tertentu. Jadi walaupun memberikan hadiah ini terkesan adalah hal yang bisa dibilang kurang baik karena nantinya akan menyebabkan si anak tersebut itu mengejar nilai yang baik ataupun belajar hanya untuk mengejar hadiah. Tapi dengan cara ini kita bisa melihat nih bisa memberikan semangat kepada mereka untuk belajar lebih giat lagi. Yang ketiga yaitu adalah kompetensi persaingan, baik yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok. Nah, dengan cara kompetensi persaingan ini dapat meningkatkan motivasi belajar pada anak. Karena dengan persaingan ini si anak ini nanti bisa berpikir nih, oh iya si B itu nilainya lebih bagus daripada aku, berarti aku harus bisa lebih unggul daripada dia dong di ulangan berikutnya, misalnya seperti itu. Yang keempat yaitu adalah memberikan ulangan pada siswa. Karena dengan kita memberikan ulangan, mereka nanti bakalan berpikir nih, oh iya aku besok bakal ulangan, jadi aku harus belajar lebih giat supaya nilai aku gak kalah dengan nilai teman-temanku yang lain. Tapi untuk melakukan ulangan yang dilakukan ini sebisa mungkin jangan dilakukan tiap hari, karena jika kita memberikan ulangan kepada siswa setiap hari itu akan membuat siswa nantinya akan mudah stres karena mereka pasti tiap hari dilanda deg-degan seperti itu. Nah, yang kelima yaitu mengetahui hasil belajar. Karena mengetahui hasil belajar ini bisa dijadikan sebagai alat motivasi. Karena dengan
mengetahui hasil belajarnya ini, si siswa ini nanti akan terdorong untuk belajar lebih giat. Jadi mereka bakalan tahu nih, oh aku kurangnya di mata pelajaran apa, aku kurangnya di bagian apa. Dengan seperti itu nantinya itu bisa menjadi evaluasi diri untuk mereka supaya mereka bisa meningkatkan belajarnya di kemudian hari nanti. Dan yang keenam yaitu kita bisa memberikan pujian apabila si siswa tersebut telah berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Karena dengan pujian si anak ini nanti bakal ngerasa nih, oh iya aku nilai segini aja bisa dipuji nih sama orang tua aku ataupun dari teman-teman gitu. Dengan pujian ini akan menumbuhkan jiwa jiwa semangat yang lebih tinggi gitu kepada siswa tersebut, karena dia merasa usahanya itu diapresiasi. Jadi mereka bisa berpikir, oh iya dengan nilai segini saja aku bisa diapresiasi, apalagi kalau aku nanti nilai aku lebih tinggi ya, seperti itu. Nah, bisa juga yang ketujuh ini itu adalah upayanya itu untuk memberikan hukuman, walaupun hukuman di sini terkesannya negatif ya. Jadi kita itu harus tepat dan bijaksana dalam melakukan hukuman ini. Jadi kita memberikan hukuman yang membangun, bukan memberikan hukuman yang sifatnya membuat si siswa ini down. Bisa juga kita itu melakukan motivasi belajar melalui metode problem solving atau pemecahan masalah. Karena dengan kita melakukan pemecahan masalah ini, si siswanya itu nanti bisa berinteraksi memecahkan masalah secara sistematis dengan menggunakan metode bimbingan kelompok. Dan dengan cara seperti ini nanti si siswanya ini dituntut untuk mengemukakan pendapat mereka supaya mereka mau untuk mengeluarkan apa yang ada di pikiran mereka. Dengan cara seperti ini nantinya akan menimbulkan suasana belajar yang seru karena bisa tukar pendapat dengan teman yang lainnya. Jadi itu yang termasuk upaya untuk meningkatkan belajar pada siswa. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai bagaimana upaya kita untuk meningkatkan motivasi belajar pada siswa. Apabila ada yang ditanyakan dari kelompok kami, silakan tulis di kolom komentar dan nantinya akan kami jawab. Saya di sini mewakili kelompok ingin meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan perbuatan selama kelompok kami menyampaikan materi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.